Ali Tim Cimat punya cerita dengan judul Penumpang Aneh. Cerita ini adalah cerita nyata dari Jupri, tukang ojek yang biasa mangkal di pertigaan Jatirogo. Tak pernah menyangka akan mendapatkan penumpang asing. Wanita cantik itu diantar ke sebuah tempat searah dengan rumahnya di Desa Bancang, Kecamatan Sali. Lelaki beranak dua ini mengangguk saja ketika perempuan cantik itu memintanya mengantar lewat selatan. Lewat kidul ae Mas, adem lewat alas. Engko nek wis tekan omahku tak kandhani sampean mlaku ae ya. Demikian kata perempuan itu sambil menggulungkan selembar uang puluhan ribu. Tak lama Supri sudah memasuki wilayah tawaran. Tak ada lagi percakapan antara keduanya. Supri hanya menunggu perintah saat perempuan itu hendak berhenti. Karena tidak pernah menceritakan dia hendak kemana, tapi dari potongan dan pakaiannya perempuan cantik itu baru saja datang dari kota. Belanjaannya banyak sekali, mungkin habis memborong di pasar Jatirogo. Mendekati Desa Bancang tikungan kuburan, dia berusaha mengintip perempuan itu dari spion. Karena hingga hampir mencapai desanya, perempuan cantik itu tidak juga bilang hendak turun di mana. Kaget bukan pel kepalang saat Supri melihat spion setengah tidak percaya, ternyata perempuan itu sudah tak lagi duduk di belakangnya. Takut karena merasa telah membuat perempuan cantik itu jatuh, Supri segera menyisir kembali perjalanannya hingga ke pos ojek tempat dia mangkal. Tak ada satupun orang yang ditanyainya mengenai keberadaan perempuan itu. Semakin jengkel saat Supri diledek oleh teman seprofesinya. Weki edan Pri, kait mang mulai dewean. Tak pikir ape sarapan kok malah saiki balik neh rene. Malah ngoceh ngalor ngidul golek wong wedok ayu. Aku ki kuwatir kowe ndang kelingan demenanmu. Supri tak peduli dengan ocehan teman-temannya. Rasa bersalahnya menuntut dia untuk kembali mencari. Akhirnya lelaki pengojek ini memilih pulang ke rumah karena istrinya meminta diantarkan ke pasar Jatirogo. Sampai di rumah dia tak berani cerita kepada istrinya, takut istrinya justru menyalahkannya. Lalu dia antar perempuan itu melintasi jalanan yang tadi dia lewati, sembari mencari barangkali ada orang yang telah menemukan perempuan cantik yang tadi dia antar. Namun tetap saja sepanjang perjalanan tetap sepi, seperti tak ada sesuatu pun yang terjadi. Bahkan terlalu lengang dan sangat asing baginya. Padahal itu adalah jalanan yang tiap hari dia lalui. Sesampainya di pasar Jatirogo, Supri termenung sembari menunggui motornya sambil menunggu istrinya yang masuk ke dalam pasar. Tak lama kemudian dari arah lain, Kasti, kawan Supri, membonceng istri Supri. Melihat Supri diam di pasar, sang istri marah-marah. Sampean iki kebetot Mas. Dikon ngeter ning pasar wong wedok aku gak gelem. Supri semakin bingung. Tak ada sepatah kata yang keluar dari mulutnya. Supri hanya berpikir siapakah perempuan yang tadi dia antar dan sekarang masih di dalam pasar. Setelah puas memarahi Supri, sang istri segera masuk ke pasar. Sedang Kasti segera kembali ke pangkalan ojek. Namun tak berapa lama sang istri kembali lagi mendekatinya. Ayo Mas,
cukup ae mulih. Sebagai pengganti rasa bersalahnya, Supri segera mengambil belanjaan istrinya. Rene tak gowone rapopo, Dik. Ucap Supri sambil menarik tas belanjaan dan segera duduk di belakang Supri, si istri tercinta. Melintasi perempatan lampu merah Jatirogo, sejenak Supri berhenti. Lalu melanjutkan perjalanan ke arah selatan, melintasi kuburan selatan Jatirogo. Sang istri menepuk pundak Supri. Karena dikira keberatan, maka Supri pun berinisiatif membawakan belanjaan hendak diletakkan di depannya. Aku mendek kene wae Mas, atur suwun ya. Setelah berkata demikian, perempuan itu sudah tidak ada lagi. Supri lunglai untuk beberapa saat, matanya gelap dan untuk sejenak tidak mengingat apa-apa. Baru tersadar ketika bau minyak kayu putih memenuhi hidungnya. Tetangga mengerumuninya di kamar sempit milik Supri. Melihat Supri membuka mata, seorang tetangga nyeletuk. Ceritane piye Pri ceritane? Kok sampean iki iso semaput ning kuburan iki lho, piye ceritane? Supri hanya terdiam, berusaha mengingat kejadian yang baru saja menimpanya. Sepotong-potong mulai terlihat wajah perempuan yang tadi diboncengnya. Supri meraba saku kanannya dan uang puluhan ribu pemberian perempuan misterius itu masih ada hingga sekarang. Itulah cerita tukang ojek Jatirogo bersama tim Cimak.